Oke. Seperti kita ketahui, press-hardening steel ini permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun karena keuntungan dari press-hardening steel itu adalah memiliki high strength yang tinggi dan meningkatkan safety dari penumpang, lalu tidak ada spring back. Nah, contoh penggunaan dari press-hardening steel ini adalah bisa kita lihat yaitu A-piler, B-piler, bumper, roof rail, rockle, dan tunnel. Kalau misalkan kita lihat di gambar ini, dia yang berwarna biru di Chevrolet Colorado. Jadi untuk meningkatkan safety dari penumpang. Nah, saat ini kita dengan mudah mendapatkan press hardening steel yang memiliki kekuatan sampai 2 gigapascal. Jika ditambahkan dengan proses back hardening yang biasanya terdapat pada fan baking di proses di manufaktur kendaraan, maka kekuatan yield strength-nya akan meningkat 200 megapascal. Nah, saat ini yang sudah dikomersialisasi yaitu 1,5 gigapascal plus aluminizing. Namun pada saat kita mau meningkatkan 2 gigapascal untuk flat yang di coating aluminizing, maka muncul fenomena hydrogen embrittlement. Nah, proses dari hot press forming sendiri ada 3. Yang pertama adalah continuous annealing yang dilakukan pada nitrogen dan hidrogen gas atmosfer, kemudian ada hot press forming, dan lalu back hardening. Kalau misalkan di produsen, ini disebut sebagai pan baking untuk meningkatkan performa dari cat kendaraan. Nah, bisa kita lihat di sini, pertama, pada saat datang, setelah continuous annealing, mikrostrukturnya yaitu ferrite plus perlite. Ketika dimasukkan ke dalam furnace, kita naikkan sampai temperatur austenite dan didinginkan menggunakan water cooled quenching dice dan dihasilkanlah material press hardening steel. Kalau di kita menggunakan yang bentuk U-shape, jadi bentuknya seperti ini di kanan dan strukturnya yaitu lead martensite. Nah, sama halnya dengan proses yang dilakukan untuk press hardening plus aluminizing. Hanya saja bedanya pada saat continuous annealing langsung diberikan aluminizing di temperatur 640 derajat dengan komponen aluminium dan silikon. Dan hasilnya pun sama, ferrite perlite, austenite setelah electric heating, water quench, dan setelah di press hardening, hasilnya yaitu lead martensite. Nah, yang kita ketahui setelah dilakukannya press hardening steel, kita ambil sampel, lalu dicek menggunakan thermal desorption analysis untuk melihat kandungan hidrogen. Dan secara mengejutkan, untuk yang uncoating, yang tidak di-coating, itu tidak ada komponen hidrogennya atau sangat kecil. Dan pada saat kita cek untuk yang plat di aluminium, terdetek 0,5 ppm diffusible hidrogen di dalam sampel. Begitupun dengan hasil dari uji tarik, kita melihat ada hal yang signifikan, yaitu berkurangnya elongasi dari sampel yang di treatment aluminize. Sehingga kita bisa lihat di sini, elongasinya turun sangat jauh, dari mulai sekitar 7% menjadi 2,5% saja. Ini adalah efek dari hidrogen embrittlement di dalam sampel. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa untuk press hardening steel yang di aluminize itu sangat sensitif terhadap hidrogen embrittlement. Nah, lalu kami waktu itu juga mengidentifikasi bagaimana sih proses hidrogen uptake di dalam proses press hardening steel dan bagaimana mekanisme dari hidrogen absorption-nya. Lalu yang terakhir adalah kita akan melihat efek dari back hardening terhadap hydrogen embrittlement. Steel composition yang kita gunakan yaitu karbon yang memiliki campuran mangan, silikon, dan titanium. Nah, bisa dilihat di sini thermal cycle yang diberikan juga sama, ada continuous annealing, hot press forming, dan back hardening. Untuk continuous annealing, atmosfernya diatur menggunakan nitrogen dan hidrogen. Tapi di dalam hot press forming tidak ada atmosfer control. Artinya kita hanya masukkan ke dalam electric heating furnace seperti pada kondisi aktualnya di lapangan.
Nah, kemudian juga back hardening pada temperatur 170 derajat Celcius untuk 20 menit. Di setiap proses ini, setelah condition annealing, setelah aluminizing dan hot transforming lalu back hardening, kita ambil sampel masing-masing hidrogen kontennya, lalu kemudian kita evaluasi mechanical properties-nya dan kita cek surface analisisnya, hasil patahan dari uji tarik sampel-sampel tersebut. Nah, berikut ini adalah hot transforming simulator yang kami miliki waktu itu. Dan bisa kita lihat di sini ada electrolytic furnace untuk memanaskan sampel sampai temperatur alternate. Kemudian ada hot transforming simulator. Bisa kita lihat di sini ada dice-nya yang didinginkan menggunakan air, sehingga setelah dipanaskan, kemudian didinginkan sambil dipres pada temperatur sekitar 750 sampai 850 derajat Celcius dan dihasilkan bentuk U-shape press hardening steel karena dice-nya juga berbentuk seperti ini. Nah, untuk mengecek dari komponen hidrogen di dalam sampel, kita menggunakan hydrogen thermal desorption analysis, yaitu berupa gas kromatografi di mana sampel dimasukkan ke dalam furnace, electric furnace, lalu dipanaskan sampai 300 derajat Celcius. Nah, fungsinya adalah kenapa kita pilih 300 derajat Celcius, karena 300 derajat Celcius adalah range untuk hidrogen absorption. Jadi pada temperatur tersebutlah ya, kita bisa mengecek diffusible hidrogen pada sampel. Saat selama dipanaskan, gas yang keluar dari electric furnace kemudian dicek oleh gas detektor, lalu kita analisis, maka muncullah thermal desorption threshold seperti di bawah tersebut, dan kita bisa lihat berapa ppm gas hidrogen yang tertangkap oleh gas kromatografinya. Nah, hasil dari pengecekan mikrostruktur kita bisa lihat di sini. Setelah continuous annealing, bentuk dari mikrostrukturnya adalah ferrite dan perlite. Lalu setelah press hardening steel, kita bisa melihat di sini adalah lead martensite. Dan setelah back hardening, dapat dilihat terdapat carbides yang muncul, presipitasi. Jadi kita bisa lihat di sini putih-putih kecil karena proses back hardening ini memunculkan struktur tempered martensite. Lalu kita bisa lihat di sini mikrostruktur dari bagian yang di-coating. Nah, bagian yang di-coating ini, pada bagian permukaan, muncul FeAl silicon intermetallic, lalu paling base-nya adalah martensite. Nah, di antara base plate dan coating terdapat struktur ferrite yang tidak berubah karena adanya aluminium diffusion yang menghambat perubahan dari ferrite ke martensite saat proses heat transforming. Nah, untuk proses hidrogen thermal desorption analysis, kita lihat di sini. Untuk produk yang tidak di-aluminize, setiap proses setelah continuous annealing, hot transforming, dan back hardening, hidrogen yang terdetek itu sangat kecil, bahkan dapat diabaikan. Seperti kita lihat di sini di bawah, semuanya tidak menunjukkan peak yang signifikan. Nah, sama halnya untuk yang aluminizing, setelah continuous annealing, hanya ada 0,055 ppm hidrogen yang terdetek. Tapi, untuk setelah hot transforming, muncul sekitar 0,5 ppm hidrogen yang terdeteksi. Nah, akan tetapi, setelah back hardening, hidrogen tersebut kemudian turun menjadi 0,3 ppm. Di sini kita tidak mengontrol kondisi kita. Pertanyaan kenapa hanya pada saat tidak ada atmosfer kontrol, padahal di continuous annealing terdapat hidrogen gas di atmosfernya. Nah, untuk melihat mechanical properties-nya, kita bisa lihat di sini. Setelah continuous annealing, hot transforming, dan back hardening, rata-rata tensile strength-nya hampir mendekati
2 gigapascal setelah hot transforming. Namun setelah hardening agak sedikit menurun, tapi tensile elongasinya, kalau elongasinya bertambah dari 6,7 ke 7,8. Kalau misalkan kita bandingkan dengan produk yang sudah di aluminizing, dapat kita lihat bahwa tensile strength-nya sedikit turun 1,8 gigapascal. Namun hal yang paling jauh adalah reduksi dari total elongation. Kita bisa lihat di sini, dibandingkan dengan yang tanpa aluminizing, penurunan dari total elongation ini sampai 4,8%. Begitupun dengan yang back hardening, terdapat penurunan 1,3%, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, setiap selesai proses, masing-masing proses, kita juga melihat patahan dari produk tersebut, sampelnya, dan untuk yang tidak di-coating, semua sampelnya menunjukkan dimple structure, yaitu patahan untuk ductile, material yang ductile. Saya lihat di sini, semuanya berupa dimple. Nah, berbeda dengan produk yang di aluminizing, untuk proses continuous annealing masih terdapat dimple di seluruh permukaan, baik permukaan paling atas dan permukaan yang paling bawah. Namun setelah hot press forming, kita bisa lihat di sini ada intergranular crack bercampur dengan dimple fracture surface. Nah, bahkan kalau misalnya kita cek lebih jauh, dimple fracture surface-nya lebih kecil di aluminized press hardening, karena ini menunjukkan adanya pengaruh dari diffusible hidrogen di dalam sampel, di mana dengan adanya hidrogen maka dimple structure-nya akan menjadi lebih kecil. Dan bisa kita lihat setelah back hardening masih sama, cuman dimple structure-nya agak lebih besar sedikit, walaupun tidak terlalu signifikan. Nah, lalu bagaimana hidrogen tersebut bisa masuk ke dalam sampel pada saat proses hot press forming? Pertama, yang bisa kita lihat adalah solubility dari hidrogen di dalam besi murni dan aluminium murni, begitu juga dengan diffusivity-nya. Proses yang kita lakukan adalah pemanasan di temperatur sekitar 900 derajat, di mana pada saat temperatur 900 derajat tersebut, solubility hidrogen sangat tinggi pada besi austenite dibandingkan dengan liquid aluminium. Artinya, akan banyak hidrogen yang masuk ke dalam aluminium pada saat pada austenite struktur. Nah, kalau misalnya kita bandingkan pada diffusivity-nya, pada saat temperatur 900 derajat Celcius, diffusivity hidrogen pada aluminium itu sangat tinggi dibandingkan dengan besi. Maka dari itu, hidrogen akan sangat cepat masuk ke dalam liquid aluminium, lalu kemudian berpindah ke besi, ke base-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, secara skematik, pada saat continuous annealing dan aluminizing, kita bisa lihat pada permukaannya yaitu ada silikon aluminium silikon coating, lalu ada inhibition layer dan ada ferrite perlite di bagian base-nya. Setelah kita panaskan, kemudian terdapat liquid aluminium silikon karena temperaturnya dipanaskan sampai 900 derajat Celcius. Dan lalu setelah di quenching, di hot press forming, strukturnya berubah menjadi martensite. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh George di ESIG, hidrogen ini diproduksi pada adanya disosiasi water vapor, yaitu udara, gas air H2O di udara yang berubah menjadi gas hidrogen dan oksigen, karena adanya reaksi dengan aluminium. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, pada saat ada molekul air dan permukaan coating kita sudah menjadi liquid karena pada 900 derajat Celcius terjadi proses reduksi dari air tersebut menjadi Al2O3 dan hidrogen. Nah,
gas hidrogen ini masuklah ke dalam coating tersebut. Karena kalau misalkan kita lihat dari driving force masing-masing proses, kita lihat di paling kiri bawah, driving force untuk molekul air direduksi menggunakan aluminium liquid itu paling besar dibandingkan dengan driving force yang lain. Nah, sehingga karena adanya difusi dan solubility yang berbeda antara iron dan aluminium, maka kita bisa lihat hidrogen content pun berbeda di coating di bagian coating layer dan di bagian besinya sendiri. Terdapat perbedaan solubility dan terjadi slow diffusion di sini. Nah, lalu pada saat hot press forming, apa yang terjadi? Jadi, setelah kita melakukan hot press forming, coating tersebut berubah menjadi Fe2Al5 dan intermetalik. Nah, kalau misalnya kita lihat, karena adanya perbedaan difusivitas dan solubilitas hidrogen tersebut, maka hidrogen akan lebih tertarik untuk masuk ke dalam struktur martensite dari sampel. Karena solubility dari hidrogen sekarang menjadi lebih kecil pada solid aluminium. Nah, begitupun dengan diffusivity dari hidrogen pada solid aluminium. Jadi, pada saat kondisi temperaturnya lebih dingin, coating ini menjadi inhibition layer yang menghambat hidrogen untuk keluar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa 0,5 ppm diffusible hidrogen itu terjadi pada saat hot press forming di hot press forming proses. Nah, hidrogen uptake-nya itu sendiri karena adanya reduksi dari molekul air oleh liquid aluminium. Nah, yang kedua adalah hidrogen yang terjebak, kemudian terjebak di flat martensite dan kita tidak bisa keluar dari matriks martensite karena adanya coating aluminium yang sekarang berubah menjadi hydrogen barrier. Nah, inilah yang menyebabkan hydrogen embrittlement di dalam aluminous press hardening pada saat temperatur ruangan untuk 2 gigapascal aluminous hot press forming. Nah, adanya back hardening yang biasanya dilakukan di lapangan yaitu paint baking, itu akan mengurangi dari impact negatif pada hidrogen. Karena hidrogen yang diffusible hidrogen di dalam sampel keluar dari sampel secara perlahan dan mengurangi hidrogen total hidrogen yang terdiffusible di dalam sampelnya tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hidrogen ini di dalam podcast forming. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Pak Dimas. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai hidrogen embrittlement pada aluminized press hardening steel. Belum ada sepertinya ya. Oke, ini Pak Abdul Latif ya mau bertanya. Mangga Pak, bisa di unmute atau mungkin langsung disampaikan kepada. Selamat pagi Pak, mohon maaf saya mau bertanya, saya Abdul Latif. Terkait tadi ada proses baking tadi yang saya lihat. Untuk proses baking itu sendiri apakah sudah ada penelitiannya seperti pada temperatur berapa yang optimumnya, lalu lama prosesnya, dan equilibriumnya, kesetimbangan si komposisi hidrogen pada apa yang terlarut di dalam martensite-nya, di fase martensite-nya sampai pada titik berapa gitu. Dan untuk produk
baiknya sampai berapa ya Pak? Jadi kalau misalnya masih baik untuk digunakan gitu, si kandungan hidrogennya sampai berapa? Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab aja ya, Ibu Indah. Mangga Pak, langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Baik, Bapak Latif. Dalam hal ini sebetulnya yang terjadi di lapangan yaitu pada proses pembuatan body in white mobil atau kendaraan terdapat proses paintbacking. Nah, paintbacking sendiri itu untuk memperbaiki struktur atau meningkatkan performa dari cat pada struktur kendaraan. Nah, ternyata setelah dilakukan paintbacking ada perubahan mechanical properties yang signifikan. Jadi yang kita cek di sini adalah back hardening atau paintbacking ini sama dengan pada dasarnya penelitian-penelitian itu difokuskan temperatur pada temperatur 170 sampai 200 derajat Celcius. Nah, untuk lama waktunya ini tergantung dari proses di lapangan. Nah, rata-rata itu tidak lebih lama dari 30 menit. Makanya kita lakukan pengujian back hardening ini di waktu 20 menit pada temperatur 170 derajat. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya, temperatur tersebut itu sudah optimum untuk mengeluarkan hidrogen secara perlahan. Seperti itu, Pak. Maka bisa kita lihat performa dari sampelnya menjadi lebih baik setelah proses back hardening. Seperti itu, Pak, jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak jawabannya. Gimana Pak Abdul Latif, sudah dapat diterima jawabannya? Kita bisa Sudah, langsung Bu. Ya, terima kasih. Kita bisa langsung ke pertanyaan dari Pak Joko. Ini ada pertanyaan melalui kolom chat. Beliau bertanya mengenai apakah ada data batas kelarutan ya Pak ini ya, hidrogen pada intermetallic FeAl. Baik, untuk data batas kelarutan sendiri, kami saat itu kami melakukan ini penelitian hanya diasumsikan bahwa kondisinya masih dalam bentuk aluminium murni, Pak. Jadi untuk intermetalik kita tidak fokus ke dalam kesitunya, bagaimana kelarutan di hidrogen di dalam intermetalik, karena pada dasarnya pada saat coating tersebut di head forming dan temperaturnya diturunkan, yang terjadi adalah kelarutan hidrogen di dalamnya semakin mengecil, Pak. Jadi semua hidrogen itu diharapkan kejadiannya berpindah dari coating ke base materialnya. Cuman ini saya belum bisa menjawab mengenai data batas kelarutannya berapa, mohon maaf Pak. Pasti difusivitas dan solubilitasnya sangat jauh berkurang dibandingkan pada saat dia masih kondisi aluminium murni dan liquid. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan dari Pak Joko. Mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang masih penasaran mengenai hidrogen embrittlement di di aluminized press hardening steel. Oke. Sepertinya sudah tidak ada ya ini. Oke. Sudah tidak ada Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Dimas atas penyampaian materi dan diskusinya yang sudah dijawab tadi dari langsung Bapak Dimas. Alhamdulillah ya, materinya sangat menarik pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Dimas. Mungkin kalau misalnya nanti Bapak Dimas masih
masih on cam atau misalnya masih ada di masih online, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat, nanti mungkin bisa saya langsung sampaikan. Semoga jawabannya tadi bisa memecah rasa penasaran Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Terima kasih Bapak untuk materi yang sudah disampaikan, atas waktunya juga sudah bisa hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Dimas. Baik, terima kasih. Iya. Saya undur diri. Iya, mangga Bapak. Terima kasih. Waktunya mungkin masih 9.30. Ini mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Bapak Budi juga sudah on air ya kalau tidak salah. Tadi saya sempat lihat di partisipan. Selamat datang Bapak Budi. Ya, selamat datang Mbak. Oh iya, sudah on air ya Pak. Sudah Mbak Indah. Iya, selamat datang Bapak. Kita mulai, tapi sebelumnya coba saya izin saya membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Budi Widagdi ST, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Beliau ini sungguh luar biasa ya, menamatkan pendidikan dasar 12 tahunnya di 3 kota. Sekolah dasar di Jakarta, SMP-nya di Makassar, SMA-nya di Salatiga. Pak Budi ini juga menamatkan sarjananya di Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Pengalaman bekerja beliau juga tidak kalah menarik, 11 tahun. Beliau bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang supplier alat medical dan industri seperti PT Bhinneka Wisada Raya, PT Putria Pramatahayu, dan Philips. Hingga akhirnya semenjak 2005 hingga sekarang beliau menjabat sebagai direktur di PT Wisnu Varya Abalitika yang bergerak di bidang supplier alat analitika laboratorium. Mangga untuk memecah rasa penasaran tentang beliau mengenai alat analitika laboratorium, bagaimana kalau langsung saja kita persilahkan Bapak Budi untuk menyampaikan materi mengenai basic elemental analysis with energy dispersive X-ray fluorescence, XRD ya Bapak, XRF, oke maaf. Silahkan mangga Bapak bisa langsung menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Indah. Saya izin untuk share presentasi ya Mbak Indah. Mangga Bapak silahkan. Bisa dilihat presentasinya? Bisa, Bapak sudah muncul. Baik. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Indah dan jajaran daripada di kampus ini atas undangan yang diberikan kepada kami. Jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan presentasi terkait dengan elemental analisis menggunakan XRF X-ray spectrometer. Tadi sudah dibacakan CV saya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Saya langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama-tama terkait dengan XRF, yang paling kita harus pahami adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang seperti cahaya tanpa, gelombang radio, gelombang microwave, itu adalah semuanya gelombang elektromagnetik. Yang membedakan daripada masing-masing gelombang radio, cahaya, X-ray, atau gamma ray, itu adalah panjang gelombangnya dan frekuensinya. Untuk panjang panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah, energinya rendah. Sebaliknya makin lama panjang gelombangnya makin pendek, frekuensinya makin tinggi, energinya makin tinggi. Sehingga bisa berinteraksi dengan material-material. Bahkan beberapa frekuensi yang cukup tinggi seperti X-ray, gamma ray, dan sebagainya itu bisa mempengaruhi material, bahkan kalau terkena pada tubuh manusia itu bisa mempengaruhi genetiknya, fisiologinya, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat di chart sini, ada di bagian tengah yaitu yang berwarna merah, kuning, hijau itu adalah daerah visible. Jadi daerah visible itu kecil sekali. Daerah visible adalah daerah di mana mata manusia bisa melihat. Ya, itu cahaya tampak yang kita lihat sehari-hari. Kalau panjang gelombangnya makin pendek, dia masuk ke daerah inframerah yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Biasanya terasa lebih panas. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita frekuensinya makin tinggi, panjang gelombangnya makin pendek, kita masuk ke ultraviolet yang kita juga nggak bisa lihat,
Tetapi kita bisa rasakan dampaknya. Biasanya kalau kita berjemur, kalau kebanyakan ultraviolet, kulit jadi hitam. Ada reaksi kimia dan seterusnya. Kemudian kalau ultraviolet terus naik, kita mulai masuk ke daerah X-ray. Daerah X-ray di situ relatif gelombangnya cukup tinggi, energinya, sehingga bisa menembus material. Ya, jadi kalau mungkin pernah ke rumah sakit, pernah foto ronsen, di situ biasanya pakai gelombang X-ray, di mana nanti kita bisa mendapatkan foto daripada jaringan tubuh kita bagian dalam. Karena X-ray bisa menembus tubuh manusia, bahkan bisa menembus logam. Ada yang bisa dipakai buat memfoto pipa dan lain sebagainya. Kemudian makin ke atas lagi kita ketemu gamma ray, alpha, beta, dan seterusnya, di mana energinya makin lama makin tinggi dan bisa dipakai untuk ada treatment cancer, bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi teknologi lainnya. Jadi itulah gelombang elektromagnetik, di mana yang membedakan dari masing-masing gelombang adalah panjang gelombang dan frekuensinya. Selanjutnya kita masuk kepada X-ray tube. Ya. Jadi X-ray tube itu adalah tabung atau mungkin seperti penghasil cahaya yang cahayanya hanya X-ray. Jadi seperti lampu yang mungkin ada di HP kita, ada di rumah kita, ada di kamera kita, itu menghasilkan cahaya tampak. Frekuensinya yang bisa ditangkap oleh manusia. Nah, kalau X-ray tube dia menghasilkan cahaya juga, cuman energinya tinggi. Sehingga tidak nampak, tapi sebenarnya ada. Yang bisa nangkap adalah sensor-sensor tertentu, sensor khusus seperti misalnya X-ray film, detektor X-ray dan lain sebagainya. Bagaimana X-ray dihasilkan dari X-ray tube? X-ray tube ukurannya macam-macam, dari yang kecil, seperti yang di gambar ini yang kecil ukurannya sekitar sebesar jempol, ya. Terus ada juga yang makin lama makin besar sampai ada yang sebesar mungkin mirip seperti botol aqua 1,5 liter, ya. Jadi macam-macam tergantung dari energinya yang akan kita terapkan di X-ray tersebut. Cara kerja daripada X-ray adalah kalau kita lihat di diagram di samping, itu ada yang namanya target yang di tengah yang berwarna merah, itu adalah targetnya, itu yang disebut anoda. Biasanya dari logam-logam tanah jarang. Ya. Kenapa tanah jarang? Karena umumnya menghindari interferensi dengan sampel yang kita periksa. Karena tanah jarang ditemukan pada material-material umum. Ya, bisa PD, bisa gadolinium dan lain sebagainya. Ya. Bisa rhodium dan seterusnya. Kemudian yang di bagian atas dan bawahnya itu ada katot atau filamen. Filamen itu bentuknya kalau kita ingat zaman dulu adalah namanya lampu pijar. Lampu pijar itu menggunakan filamen, di mana kalau kita nyalakan dia akan berpendar menyala, ya menyala terang. Itu persis sama dengan yang ada di lampu pijar. Nah, kalau kita berikan energi pada X-ray tube, itu filamen tadi selalu menyala seperti lampu pijar biasa, tapi dia tidak akan menghasilkan X-ray kalau tidak ada beda potensial antara filamen dengan anode. Filamen kita sebut katot, targetnya kita sebut anode. Kalau tidak ada beda potensial di situ, maka tidak terjadi perpindahan elektron. Jadi pada saat filamen berpijar itu, elektron di permukaan filamen itu seperti menguap. Jadi elektronnya bergetar sekali di situ, makanya kelihatan terang. Tapi dia nggak akan berpindah karena di daerah yang kuning, kalau kita lihat di situ, itu daerahnya vakum. Seperti kita tahu kalau vakum itu dia isolator yang baik. Jadi listrik tidak mengalir di daerah vakum. Ya. Kecuali kalau diberikan beda tegangan yang besar sekali. Maka beda tegangan itu seperti magnet, dia bisa menyedot elektron yang bermuatan negatif sehingga menumbuk ke anode. Anode diberi muatan positif, filamen diberi muatan negatif. Jadi kalau kita melihat X-ray tube biasanya ada kV-nya. Ada 10 kV, 20 kV, sampai 50 kV, 60 kV. Yang dimaksud kV di situ adalah kilovolt, perbedaan tegangan antara filamen dengan anodnya. Pada saat diberikan beda tegangan, maka yang terjadi adalah elektron yang tadi berada di permukaan filamen mulai tertarik untuk menumbuk anode. Ya. Pada saat dia menumbuk anode akan terjadi proses pengereman mendadak, kan anodnya padat, material padat, benda padat, di mana dia logam berat.
Kemudian elektron yang tadi melewati daerah vakum tiba-tiba menghantam sesuatu yang padat, sehingga mengalami perlambatan atau pengereman yang bisa disebut dengan Bremsstrahlung. Saat terjadi Bremsstrahlung, itu energi daripada elektron yang loncat dari katode ke anode itu dirubah 99% menjadi panas dan 1% menjadi X-ray. Nah, X-ray itu yang keluar dari depan jendelanya. Kalau kita lihat di situ ada jendela kecil, itu tempat keluarnya X-ray yang nanti bisa diarahkan untuk aplikasi yang kita inginkan. Itulah kira-kira cara kerja daripada X-ray tube. Selanjutnya, kita perlu memahami juga apa yang disebut dengan X-ray fluorescence. Apa itu X-ray fluorescence? Mungkin kita ingat zaman SMA yang namanya atom. Jadi atom terdiri daripada inti atom yang berada di tengah dan elektron yang mengorbit di sekeliling inti atom. Ya, mirip dengan tata surya kita, matahari di tengah, planet-planet mengorbit di sekelilingnya. Dan elektron mengorbit dalam orbital-orbitalnya yang kita bisa sebut K, L, M, N dan seterusnya. Ya, di mana K isinya 2 elektron, kemudian nanti L isinya 6 dan seterusnya. Ya. Nah, pada saat atom ditumbuk oleh X-ray, jadi kalau kita tadi nyalakan X-ray tube, maka keluar X-ray, gelombang elektromagnetik dengan energi tinggi, maka nanti akan terjadi X-ray yang datang menumbuk ke dalam atom. Dia bisa masuk dan bisa menyebabkan elektron yang mengorbit di bagian orbital paling dalam daripada inti atom itu akan tertendang keluar. Ya. Jadi kalau energinya pas, kalau energinya tepat, maka energi dari X-ray itu cukup untuk membuat elektron yang mengorbit mental keluar daripada orbitalnya. Ya, keluar dari orbitalnya. Persis seperti bola biliar, dia tiba-tiba keluar dari jalurnya, ditendang keluar. Nah, pada saat dia tertendang keluar, secara alamiah, secara otomatis, ini hukum alam, orbital di atasnya, elektron orbital di atasnya akan mengisi kekosongannya agar atomnya stabil. Karena kalau nggak stabil dia. Akan segera mengisi dalam waktu sepersekian detik. Dia akan langsung mengisi. Kemudian begitu dia diisi, ada perbedaan energi antara orbital L dan orbital K. Di mana itu harus dibuang. Kalau nggak dia elektronnya nggak bisa diam di orbital K. Ya, karena lebih energi harus dibuang. Nah, energi yang dibuang inilah yang disebut dengan X-ray fluorescence. Energi yang dilepaskan ini khas, unik untuk setiap atom. Jadi natrium, magnesium, fluor, dan sebagainya, itu menghasilkan energi loncatan dari kulit L ke kulit K yang khas. Seperti juga khasnya nomor atom, berat atom, dan lain sebagainya. Jadi selalu spesifik, selalu khas. Sehingga bisa menjadi fingerprint sebagai tanda bahwa ini dari satu atom tertentu. Ya. Nah, loncatan daripada kulit L ke kulit K itu kita sebut K alpha, ya, karena dia loncatnya dari L ke K. Kemudian kalau loncatnya dari M, orbital M bisa juga ngisi ke K, dia disebut K beta. Ya. Atau kalau misalnya yang tertendang adalah elektron di orbital kulit L dan diisi oleh kulit M, maka yang dia disebut dengan M alpha dan seterusnya. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi identitas daripada tiap atom. Nah, kalau kita punya daftar periodik X-ray fluorescence, itu dia tidak hanya menampilkan atomic number dan berat atom saja, tetapi dia juga di situ kalau kita bisa lihat di sini, mungkin resolusinya kurang bagus ya, tapi semoga masih bisa lihat. Di situ udah kelihatan ada K alpha, K beta, L alpha, L beta dan seterusnya. Ya. Di mana masing-masing ada tulisannya kiloelektronvolt. Jadi kalau di sini kita lihat unsur tertentu itu ada yang K alpha, K beta, L alpha, L beta banyak sekali. Jadi beberapa atom itu bisa menghasilkan beberapa energi yang itu energi X-ray sebenarnya yang spesifik mencirikan daripada atom tersebut. Nah, kalau kita bisa
identifikasi energi tersebut kita pisahkan, maka kita bisa mengetahui unsur apa yang ada di situ. Kita bisa mengkualifikasi unsur apa yang ada di situ. Dan makin banyak unsurnya, intensitasnya akan makin tinggi. Sehingga dari intensitasnya kita bisa mengukur berapa konsentrasinya, berapa kuantitatifnya, berapa jumlahnya ada di situ. Jadi dari dua hal itu, jadi dari energinya kita bisa mengidentifikasi apa unsurnya, dari intensitasnya kita bisa mengidentifikasi konsentrasinya atau kadarnya. Sekarang XRF atau X-ray fluorescence spectrometer itu sangat populer. Jadi hampir semua industri, mulai dari makanan, semen, tambang, industri umum, riset, pendidikan, menggunakan alat ini. Karena beberapa keunggulan. Yang pertama adalah bisa menganalisa banyak unsur sekaligus. Dari natrium sampai americium. Ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah di lab, sudah pernah menggunakan alat namanya atomic absorption spectrometer. Situ juga alat analisa unsur, cuman di situ kalau kita menganalisa satu unsur itu kita membutuhkan satu lampu. Kalau 2 unsur butuh 2 lampu. Kalau 3 unsur 3 lampu. Kalau 6 unsur 6 lampu, dan itu ganti-ganti lampunya, sequence well. Ada yang bisa berputar sendiri. Kalau kita mau 20 unsur, ya terpaksa nanti copot dulu yang 6, ganti lampu lain, baru analisa lagi. Jadi ada penggantian hardware. Dan itu agak menyulitkan. Kecuali kalau kita memang tiap hari analisa cuma 4 unsur atau 6 unsur, maka itu akan sederhana. Tapi kalau kita analisa banyak unsur, itu merepotkan. Nah kalau ini enggak, XRF itu bisa analisa langsung sampai 80 unsur sekaligus, tanpa perubahan hardware sama sekali. Kemudian cepat, simultan. Jadi dia enggak menganalisa natrium dulu, magnesium, ini dan sebagainya, enggak. Urutan gitu enggak. Dia akan menganalisa langsung integrate semuanya, simultan, secara simultan. Jadi langsung dari natrium sampai americium atau uranium bisa sekaligus dianalisa. Diukur semuanya, dikuantify semuanya, dikualify, dan kemudian dikuantify semuanya. Kemudian preparasi sampelnya mudah, ya. Jadi nggak perlu sampelnya dilarutkan. Jadi beberapa metode analisa itu sampelnya harus cair. Jadi kalau sampelnya kita padat, kita harus larutkan. Kalau susah dilarutkan, kita harus campur zat-zat yang sangat reaktif seperti asam kuat, basa kuat, dan sebagainya. Kalau ini enggak, sampelnya bisa utuh apa adanya. Kemudian salah satu keunggulan yang utama adalah tidak merusak sampel, atau biasa disebut non-destructive analysis. Ya, jadi non-destructive test. Jadi sampelnya sebelum dan sesudah analisa tidak berkurang segram pun. Kalau nanti kita nggak yakin hasilnya, tinggal ulang. Gitu. Beda sama metode-metode lain yang dimana sampelnya dibakar, dihancurkan gitu. Jadi kalau mendapatkan satu nilai, sampel yang tadi kita analisa sudah nggak ada karena sudah terbakar. Tapi kalau ini nggak, non-destructive, jadi sampelnya masih utuh. Kemudian keunggulan lainnya, sampelnya bisa macam-macam bentuknya, fasenya bisa padat, bisa butiran, bisa pasir, bisa liquid, bisa cairan, ya. Nggak bisa gas, ya gas tidak bisa. Kemudian presisi, ya. Presisi dalam arti dia dianalisa berkali-kali, hasilnya akan memberikan hasil yang relatif hampir stabil. Ya. Kemudian biaya operasionalnya murah. Ya, jadi X-ray spectrometer itu begitu sudah ada alatnya, ada yang beberapa yang benchtop itu cuma tinggal colok listrik aja dan wattnya nggak besar. Nggak perlu lagi ada gas atau zat kimia atau zat-zat reaktif dan sebagainya, nggak perlu. Ya, jadi cuma tinggal colok listrik langsung jalankan, langsung nyala. Bahkan ada yang pakai baterai, jadi bisa ditenteng-tenteng, bisa dibawa kemana. Kemudian aman, ya. Biasanya alatnya sudah dilindungin dalam satu konsol sehingga operator itu tidak terpapar oleh X-ray. Karena itu adalah satu standar keamanan yang sudah menjadi standar mutlak dari setiap alat seperti ini, dari vendor-vendornya, dari supplier dari pabrikannya. Kemudian operasionalnya mudah, ya, sudah didesain sedemikian rupa, jadi tinggal taruh sampel, tutup, pencet satu tombol, langsung dianalisa dengan sendirinya. Bahkan bisa menganalisa beberapa sampel sekaligus. Ya. Dan begitu unggulnya metode ini sehingga diterima sebagai standar analisa internasional. Jadi kita tahu ASTM, American Standard Test and Measurement, ISO, standar dari Eropa, GIS, dan sebagainya, itu sudah mengakomodir XRF sebagai metode standar. Dan masing-masing ada nomornya. Jadi misalnya kalau di petroleum itu ada D4294,
kemudian ada di semen itu ada C114 dan seterusnya, itu ada ASTM yang mengakomodir analisa menggunakan X-ray fluorescence. Nah, untuk mengetahui bagaimana alat ini action, saya mengambil satu video dan ini yang saya ambil dari videonya Thermo ARL, ya, salah satu brand. Jadi di sini mungkin bisa disaksikan bagaimana alat ini bekerja. Kita bisa lihat ini tempat sampelnya, ya. Kemudian nanti dimasukkan ke chamber untuk dianalisa. Di vakum dulu, biasanya vakum biar tidak ada intervensi dari udara. Kemudian dia diputar waktu dianalisa agar hasilnya homogen. Nah, ini adalah jantungnya. Jadi di situ ada namanya goniometer. Goniometer itu adalah motor yang memutar detektor. Ini adalah WDXRF ya. Nanti saya jelaskan apa itu WDXRF. Dia bisa menganalisa sampel dari berbagai bentuk, padat, cair, gas. Kemudian itu ada apa optiknya, ya. Jadi kalau kita, sorry. Ya, sorry, ulang lagi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah X-ray tube ya. Yang sebelah kanan ini X-ray tube yang memancarkan cahaya yang berwarna hijau, kemudian nanti mengenai permukaan daripada kristal, kemudian dia akan dipancarkan melalui kolimator. Ya. Lanjutkan lagi. Oh, sorry. Baik. Jadi di sini, maaf. Jadi di sini, ini X-ray tube-nya, ya, ini X-ray tube-nya. Ini sampelnya tadi, sampelnya. Jadi X-ray tube kalau kita lihat dia cahayanya berwarna putih, jadi polikromatis. Jadi di sini ada banyak frekuensi daripada X-ray di dalamnya. Kemudian nanti begitu mengenai sampel, dia akan berpendar terjadi X-ray fluorescence. Di mana cahaya nanti ada Meiji Hibinu kalau kita bisa lihat X-ray ya. Tapi dia kira-kira seperti itu. X-ray dalam berbagai frekuensi tergantung daripada unsur-unsur yang ada di dalam sini. Nah, unsur-unsur tadi ditangkap tadi sebelumnya ada detektor, kemudian nanti dari detektor itu dari detektor tersebut nanti akan bisa diketahui unsur-unsurnya. Ya, jadi ini X-ray tube-nya, kira-kira sebesar botol aqua 1,5 liter. Kemudian sampelnya ditembak kemari, kemudian nanti dia akan menuju ke kristal. Nanti di kristal itu akan diarahkan ke detektor, di mana nanti dari setiap posisi detektor akan mengukur unsur apa dan berapa konsentrasinya berdasarkan intensitasnya. Oke, tadi itu yang disebut WDXRF. Jadi di XRF itu ada terbagi dalam dua kategori besar, yaitu EDXRF, artinya Energy Dispersive X-ray Fluorescence, dan WDXRF, Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence. WDXRF itu teknologi yang lebih tua, lebih lama, itu penemunya waktu dulu bisa menjelaskan efek fluorescence yang menyebabkan dibuatnya alat ini, dan penemunya itu mendapatkan hadiah Nobel karena bisa menjelaskan efek fluorescence tersebut. Nah, cara kerja daripada WDXRF itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi yang berwarna biru sebelah kiri itu adalah X-ray tube. X-ray tube memancarkan cahaya polikromatis, ya, berbagai panjang gelombang.
menumbuk sampel, kemudian sampelnya terjadi efek fluorescence, di mana atom-atom yang ada di dalamnya memancarkan energi, kemudian nanti ditangkap oleh kristal, dan di kristal ini akan memantulkan ke setiap sudut warna-warna tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna merah hanya ke sudut sini, kalau kita melihat yang warna hijau, dia akan memantul ke sudut lain, tinggal geser detektornya. Makanya di WD XRF ada goniometer namanya, jadi dia ada kayak motor yang geser-geser detektor secara presisi. Presisinya itu sampai 1/10.000 derajat, 1/10.000 derajat. Jadi dia sangat-sangat presisi, sehingga nanti dari setiap posisi sudut, dia bisa menganalisa unsur tertentu. Kemudian dari intensitasnya, kita bisa menganalisa berapa konsentrasinya. Itulah WD XRF. Keunggulan dari WD XRF adalah dia sangat tinggi resolusinya. Tinggi resolusinya jadi artinya beberapa frekuensi, beberapa unsur itu memancarkan energi yang sangat berdekatan. Sehingga kadang-kadang susah dibedakan. Ini dari unsur A atau unsur B gitu loh, karena energinya sangat berdekatan. Nah, tapi di WD dia betul-betul dapat dipisahkan. Ya, sehingga betul-betul terpisah, tidak menyatu. Kekurangan yang daripada WD, alatnya lebih kompleks. Ya, jadi harus ada goniometer, kemudian untuk menganalisa di kadar yang sangat rendah, di X-ray tube-nya harus besar. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan yang di bawah, ukuran alatnya itu hampir sebesar kulkas lah, sebesar kulkas, dan stand floor, nggak ada yang dia taruh di atas meja. Sangat besar alatnya. Bahkan ada yang lebih besar lagi, yang bisa sebesar lemari, kalau kita mau analisa lebih cepat. Ya. Dan harganya juga mahal. Ya, harganya mahal. Ya, kita ngomong 5 miliar ke atas. Ya. Itu WD XRF. Nah, tapi teknologi makin berkembang, orang mulai menemukan semikonduktor dan detektor, di mana ada detektor yang bisa menganalisa X-ray dan mengubahnya menjadi gelombang listrik, sehingga bisa dipakai untuk menganalisa X-ray fluorescence. Ya. Nah, itu yang disebut dengan ED. Jadi ED singkatan dari Energy Dispersive X-ray Fluorescence, karena adanya detektor yang bisa mengidentifikasi langsung unsur-unsurnya, energi X-ray tanpa harus menggeser-geser. Jadi dia diam saja posisinya, tapi dia langsung bisa misahkan. Ya. Dan berbeda dengan WD, kalau tadi WD ada analising kristal, di ED itu tidak lagi ada analising kristal. Jadi dari X-ray tube langsung ke sampel. Dari sampel langsung detektor, karena detektornya pinter di sini bisa memisahkan energi. Cuman memisahkannya tidak sebaik WD, ya. Jadi energinya agak gemuk kalau kita lihat di sini. Jadi kadang-kadang agak overlapping, ya. Dan ada yang berwarna biru itu ada background. Jadi background itu disebabkan oleh apa? Disebabkan X-ray tube sendiri itu memiliki karakteristik kayak lampu, ya. Lampu ada yang warna ke hijau-hijauan, ada ke kuning-kuningan gitu loh. X-ray tube juga begitu. Apa yang menyebabkan dia berwarna tertentu? Karena tadi targetnya misalnya PD atau rhodium, RH, dan sebagainya, itu dia punya khas. Sehingga dia ada warna tertentu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya background. Ya. Tapi alat yang ED ini, karena tidak pakai kristal, menyebabkan dia tidak pakai X-ray tube yang besar. Jadi X-ray tube-nya kecil aja. Cuma 10 watt kadang-kadang. Ukurannya pun kecil. Ya. Mungkin lebih kecil dari mouse. Ya, lebih kecil dari mouse, mungkin sebesar kunci, kadang-kadang sebesar jempol juga ada. Nah, itu membuat alatnya menjadi kecil. Alatnya benchtop, bisa ditaruh di atas meja, bahkan bisa ditenteng-tenteng. Ya, sekarang ada yang pakai touchscreen, nggak perlu lagi pakai komputer, jadi tinggal touchscreen kayak tablet gitu, dan bisa dipindah-pindah. Ya, bisa dinyalakan pakai genset, bisa pakai baterai dan sebagainya. Ya. Tapi kekurangannya tadi dia kualitatifnya kurang baik karena beberapa unsur bisa kelihatan berdekatan dan tidak bisa menganalisa di kadar yang sangat rendah. Tapi alatnya jadi lebih kecil, murah, simpel dan sederhana. Kemudian ED sendiri banyak penyempurnaan, ya. Karena tadi yang sederhana tadi tidak bisa menganalisa di kadar rendah, kadang-kadang orang ingin mengetahui di kadar yang cukup rendah, tapi alatnya juga pengen yang sederhana, mudah dibawa-bawa. Jadi ada lagi namanya XD yang menggunakan secondary target seperti ini. Jadi dari X-ray tube dia tidak langsung ke sampel, tapi melalui secondary target. Tujuannya apa? Untuk meredam background. Ya, yang backgroundnya nanti yang disebabkan dari X-ray tube nanti menurun, sehingga nanti waktu dianalisa itu backgroundnya akan rendah, sehingga kalau backgroundnya rendah kita bisa menganalisa di kadar lebih rendah. Maksudnya apa? Kalau yang pakai EDXRF konvensional itu di bawah 50 ppm dia udah nggak bisa nyebutkan angkanya berapa, dia akan nyebutkan non detected.
Jadi unsur-unsur yang kadarnya di bawah 50 ppm, ppm itu part per million, dia akan bilang non-detected. Tapi beberapa industri, kadar 5 ppm, 10 ppm itu penting. Kalau dia nggak tahu itu, nggak jalan industrinya, sehingga dia perlu cari alat yang bisa mendeteksi di kadar tersebut. Nah, maka dibuatlah alat ini yang bisa menganalisa di kadar lebih rendah lagi, sehingga 10 ppm, 5 ppm itu masih bisa menyebutkan kadarnya sekian-sekian. Ya. Nah, cara kerja daripada polarisasi tadi kira-kira seperti ini. Jadi saya tadi sebutkan bahwa X-ray tube itu memiliki karakteristik ada menjadi background. Jadi kalau kita ibaratkan kita melihat kolam ini, ya. Jadi kalau dasar kolam itu kita ibaratkan sampel yang kita ingin lihat, ya. Mata kita adalah detektor, langit adalah X-ray tube yang menghasilkan sumber cahaya. Ya. Di sini kita terhalang untuk melihat dasar kolam karena apa? Karena bayangan daripada langit sumber cahayanya. Jadi masih terbayang di situ sehingga mata kita nggak bisa melihat dengan jelas dasar kolamnya. Itu terjadi di EDXRF konvensional. Jadi background dari X-ray tube itu menghalangi melihat dasar sampelnya. Ya. Sementara itu sampelnya sebenarnya yang kita ingin lihat, dasar kolam yang kita ingin lihat. Nah, kalau kita pakai filter polarisasi, mungkin teman-teman ada yang punya kacamata hitam polarisasi, di situ kita bisa lihat kalau kita pakai buat nyetir atau naik kendaraan, kita bisa lihat penumpang di mobil di depannya dengan jelas. Jadi refleksi langit di mobil itu tidak bisa difilter oleh kacamata sunglass itu. Ini juga terjadi seperti itu. Jadi kalau kita taruh filter polarisasi di depan mata kita, maka kita bisa lihat dasar kolam lebih jelas karena bayangan langitnya tidak terpantul ke mata kita, ya, sehingga kita bisa melihat lebih jelas. Persis sama dengan yang dilakukan di X-ray fluorescent menggunakan teknologi scan dari target atau Cartesian geometry. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat dia dipantulkan, cahaya dari langit dipantulkan oleh permukaan air, itu yang dipantulkan hanya satu terpolarisasi, jadi hanya yang mendatar saja. Kalau kita di depan mata kita bikin filter yang posisinya tegak seperti pagar, maka yang tadi yang dari langit itu kan habis, tidak masuk ke mata kita, yang kita lihat hanya refleksi dari dasar kolam. Ya, gitu kira-kira cara kerjanya. Bentuk optiknya di dalam alat kira-kira seperti ini, ya. Jadi kalau yang itu yang ilustrasinya kalau kolam, tapi pada saat aplikasinya, kalau kita lihat yang berwarna gold, yang berwarna emas itu adalah X-ray tube. Dia sebelum menembuk sampel dia melalui scan dari target dulu, kemudian nanti di scan dari target menuju ke sampel. Nanti dengan dua pantulan itu maka telah habis background dari X-ray tube, sehingga nanti yang diterima oleh detektor pure murni dari sampelnya. Ya, itulah teknologi scan dari target atau polarisasi. Ya, ini kita lihat bedakan antara yang ED konvensional dengan yang pakai scan dari target, di mana nanti scan dari target itu bisa menyebabkan background-nya jauh lebih rendah, sehingga kita bisa menganalisa di kadar-kadar yang lebih rendah. Ya. Operasional dari X-ray sekarang sudah canggih, mudah sekali. Jadi seperti melakukan angka 1, 2, 3. Ya. Beberapa alat ini ditaruh di lokasi yang remote, di hutan, di tempat-tempat yang pelosok, di mana sumber daya manusianya mungkin kurang sulit mendapatkan yang terdidik, sehingga mungkin anak SMP yang ada atau anak SMA aja yang ada, itu mudah, tetap bisa mengoperasikan. Kenapa? Operasionalnya mudah. Ya, jadi sangat applicable untuk dipakai di tempat-tempat yang sulit. Kemudian tadi range of analisanya dia bisa hampir 90 unsur sekaligus, ya. Beberapa unsur jarang kita analisa kayak lantanida, kemudian tanah-tanah jarang dan sebagainya kita jarang analisa. Tapi yang umum yang kita sering analisa di bagian baris ke-3, ke-4, ke-5 itu akan dapat sekali, hampir selalu bisa dianalisa dengan XRF. Model apapun, tipe apapun. Kemudian dia juga bisa menampung banyak sampel, kita bisa pilihan. Di sini kita lihat ini ruang sampel chambernya. Kita bisa naruh 15 sampel sekaligus, sehingga nanti setiap analisa misalnya 3 menit, kalau 15 sampel kita bisa taruh, kemudian kita tutup, kita tinggal. Alatnya otomatis nanti menganalisa satu persatu sampelnya sampai selesai, termasuk memberi nama. Nanti kita tinggal balik lagi 1 jam kemudian, itu semua sudah selesai dengan kadar-kadarnya secara keseluruhan. Ada juga yang pakai spinner, bisa 9 posisi, bahkan kalau misalnya
sampel kita ukurannya besar, kita bisa copot, kemudian kita taruh sampel yang ukuran besar di dalamnya, sehingga langsung kita bisa analisa tanpa preparasi. Ya, tanpa preparasi. Oke, itu terkait dengan X-ray. Selanjutnya analisa kualitatif. Kuantitatif maksudnya. Analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif adalah analisa untuk mengukur kadar, ya, mengukur kadar. Mengukur kadar itu ada dua teknik sebenarnya. Yang paling pertama adalah empirical. Prinsipnya, analisa adalah membandingkan terhadap standar yang diakui dunia. Ya, jadi alat apapun sebenarnya itu cuma sebagai semacam mistar sebenarnya. Yang memberikan skalanya sebenarnya adalah standar yang diakui dunia. Ya, begitu juga dengan XRF. Jadi pada teknik empirikal adalah analisa suatu sampel itu sebenarnya nilainya dibandingkan terhadap standar sampel yang diproduksi oleh lembaga-lembaga yang sudah diakui dunia sebagai pemproduksi standar. Misalnya NIST, National Institute of Testing and Measurement, ya. Kemudian ada juga MBH dan sebagainya. Itu negara-negara tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut itu menghasilkan standar yang bisa buat standar semen, standar petroleum, standar polimer, standar macam-macam, yang nilainya kalau dia memberikan hasil itu diterima oleh negara manapun, ya. Karena dia sudah dianggap sebagai standar yang diterima. Nah, tugas daripada XRF adalah untuk bisa menghasilkan analisa yang sama persis dengan nilai standarnya. Jadi dilakukan dengan dalam teknik empirikal adalah kita mengkalibrasi alat, kita masukkan, kita beli standarnya di lembaga internasional. Misalnya kita mau analisa semen, kita beli standar semen, kemudian standarnya itu biasanya dapat beberapa satu paket. Kemudian alatnya kita kalibrasi dari kadar yang terendah sampai kadar tinggi. Ada tekniknya nanti sudah ada di alatnya otomatis. Kemudian nanti setelah alat yang terkalibrasi, alat itu akan memberikan hasil yang sama persis dengan nilai standar. Jadi kalau standar tadi kita sudah kalibrasi alatnya, maka kalau standar tadi kita masukkan untuk dicek menggunakan alat ini, maka dia akan memberikan hasil yang sama dengan sertifikatnya. Ya, jadi itu yang namanya alatnya telah terkalibrasi. Ya. Jadi kalau kita sampel-sampel standar yang kita beli tadi kita masukkan, kita cek, maka nanti alat ini akan memberikan hasil sama persis. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita menganalisa sampel-sampel yang tidak kita ketahui, unknown, maka nanti nilainya akan bisa diterima. Karena apa? Alat ini sudah terkalibrasi, karena dia bisa menghasilkan nilai sesuai dengan standarnya. Itu yang disebut dengan traceable. Jadi dia bisa mengurut. Kenapa mengeluarkan angka sekian? Karena dia mengikuti dari referensi standar yang sudah diakui internasional. Itu teknik empirical. Ya. Nah, cuman kekurangan empirical itu standarnya satu paket hanya untuk satu aplikasi. Jadi kalau semen buat semen aja. Nggak bisa terus nanti kita punya sampel tambang mau masukin situ. Hasilnya nanti akan ngaco. Kalau kita mau analisa tambang ya kita harus beli sampel tambang batu bara misalnya atau tambang nikel. Kalau kita mau analisa petroleum ya kita harus beli lagi standar petroleum dan sebagainya. Sementara di aplikasi di dunia banyak sekali. Sehingga kalau kita mau ingin alat kita bisa menganalisa segala macam secara empirikal, maka standar yang kita harus miliki nilainya bisa berkali lipat dari harga alatnya, karena harga standar itu mahal, ya. Jadi nggak efisien juga, gitu loh. Sementara mungkin yang kita sering analisa cuman semen aja, yang lainnya jarang-jarang gitu. Nah untuk itu beberapa vendor sudah mengeluarkan fitur yang namanya semi-kuantitatif artinya. Yang dimaksud dengan semi-kuantitatif adalah alat memiliki library atau perpustakaan di dalamnya. Sehingga kalau kita punya sampel yang nggak ada standarnya, alat bisa ngitung. Tidak seakurat kalau pakai standar, ya karena kan sampel macam-macam ya. Tetapi bisa mendekatin hampir 90%, 95% daripada nilai kalau dia pakai standar. Kalau buat industri mungkin nggak diterima ya, karena industri biasanya harus sangat ketat sekali, dia harus 99, sekian persen. Tapi kalau buat aplikasi mungkin di kampus atau di tempat-tempat yang kita cuma cukup pengen tahu aja, ini sudah sangat membantu. Dan ini bisa segala macam sampel, mau petroleum, mau polimer, mau makanan ternak, mau tambang, semuanya sudah ada. Ya, jadi tinggal dioperasikan, ya. Karena ini bentuknya semacam software. Ya. Dan itu biasanya opsional, jadi nilainya cukup lumayan, nilainya puluhan juta, ada yang bisa sampai ratusan juta. Tapi
kalau dibutuhkan ini sangat membantu untuk multiple analysis, terutama buat di pendidikan, karena di pendidikan susah kalau kita mau beli semua standar ya. Kita bisa pakai ini. Aplikasi XRF sudah luas sekali, banyak sekali. Jadi banyak industri sudah meratifikasi dan semuanya, hampir semuanya sudah ada standar internasionalnya kayak STM, ISO dan sebagainya. Jadi dari industri katalis, semen, kemudian ada industri kimia umum, kosmetik, makanan, metalurgi, tambang, cat, ROHS dan lain sebagainya. Ya, aplikasinya sudah banyak sekali. Kemudian, punten ya. Pak, untuk share screen-nya sepertinya terjadi kendala. Bapak menampilkan PPT atau video ya Pak ya? Enggak. Soalnya di sini masih WDXRF Pak, belum kembali ke PPT-nya, ke slide-nya mungkin. Iya Pak, mungkin di... iya, enggak. Masih WDXRF yang Rigaku itu ya Pak. Masih Pak, masih ini. Coba saya stop sharing dulu sebentar ya. Iya boleh mangga Pak. Di stop share dulu mungkin Pak, nanti share screen lagi. Stop share-nya gimana nih? Yang hijau itu ya itu sudah, enggak di share screen kembali. Share screen kembali ya. Wah kalau gitu udah banyak ketinggalan ya? Iya tadi Pak mungkin. Nah. Sayang sekali. Sekarang kelihatan? Sudah. Angka-angkanya ya? Angka-angka. Ya, tadi yang aplikasi ini, kemudian ya, tadi tentang empirical dan semi kuantitatif ya. Ini tentang chambernya, ini tentang data periodik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa diulang lagi ya. Kemudian tadi ini adalah tampilan dari kalau menganalisa standar ya. Jadi tadi setelah kita kalibrasi, kemudian standarnya kita analisa lagi, maka kita bisa lihat di sini yang di kolom AC value itu adalah nilai dari standar yang tersertifikasi. Kalau kita beli standar ada AC value-nya, itu ada sertifikatnya. Kemudian yang average value ini hasil yang dihasilkan alat. Ya, jadi setelah dikalibrasi ini hasilnya ini, kita bisa lihat bahwa relatif nilainya sangat dekat sekali. Ya, relatif nilainya sangat dekat sekali, sehingga kita bisa pakai alat ini untuk menganalisa sampel-sampel yang lain dengan memberikan hasil yang sama persis kalau kita bandingkan dengan nilai standar dari lembaga standar. Ya. Ini untuk aplikasi nikel, kemudian juga untuk aplikasi semen. Ya, kita bisa lihat sini ada standard value-nya yang kita beli, kemudian nanti ada average value-nya, ya, di mana nanti nilainya kita bisa lihat di sini nilainya sudah sangat dekat sekali. Ya, itu yang disebut dengan empirical. Ya. Kemudian saya tampilkan video lagi ya. Semoga kali ini nanti kalau ini adalah aplikasi daripada IDXRF. Ya. Ini ada yang benchtop dengan touchscreen. Kita nyebutnya next QC. Di sampelnya kita taruh dalam cangkir plastik yang di bawahnya ada lubangnya yang sehingga nanti bisa ditembak X-ray dari bawah. Kemudian nah kalau ini yang tadi pakai Cartesian geometry atau polarisasi, dia lebih besar alatnya. Nah, itu juga sampelnya tinggal dimasukkan, itu bisa sampai 15 sampel dalamnya. Kemudian ada dioperasikan dengan komputer. Nah, kita tinggal pilih nanti posisinya cangkir yang mana, atau kita mau hasil 15 sampel sekaligus juga bisa. Baik. Oke. Kelihatannya slide yang berikutnya nih, Mbak Indah? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Grafik analytical spot size ya Pak? Iya. Oke. Di sini saya tampilkan grafik
membandingkan XRF yang berwarna biru dengan metode-metode lain. Ya. Jadi untuk analisa sampel, analisa unsur, itu XRF cuma salah satu. Ya. Ada banyak metode lain, di mana masing-masing punya keunggulan dan kekurangan, dan punya daerah kerjanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, XRF itu dia di ujung paling kanan, artinya dia bisa, kalau kita lihat di ordinat yang sebelah kanan, itu adalah konsentrasi kadar. Kalau yang paling atas itu 100%, kemudian 10%, 1%, 0,1, 100 ppm, 10 ppm. Nah, X-ray itu mainnya sampai 10, ada yang 1 ppm. Ya. Bisa turun lagi sampai 1 ppm. Ya, itu daerah kerjanya X-ray. Kalau di bawah itu gimana? X-ray udah nggak bisa. Ya, jadi dia pada saat konsentrasi sampelnya itu misalnya 0,1 ppm atau 100 ppb atau 10 ppb, maka X-ray akan bilang non-detected. Karena itu di luar daerah kerjanya. Terus kalau kita punya sampel yang kadarnya situ, apa yang kita harus lakukan ya? Kita harus pakai metode lain. Kita bisa pakai ICP, MS, ya itu biasanya dipakai ICP. Ya. Kita bisa lihat di grafik sini ada ICP ya di sini. Kemudian ada juga ada shift dan lain sebagainya. Kemudian absis di bawah itu adalah ukuran sampel ya. Jadi sampel daripada XRF itu bisa sampai paling kecil itu sekitar 1 mili ya. Jadi kita bisa fokusin. Tapi kalau sampelnya udah terlalu kecil, misalnya larutan atau yang harus dilihat pakai mikroskop, maka X-ray udah nggak bisa. Maka kita harus gabungkan dengan mikroskop X-ray misalnya, ya. Atau kita harus menggunakan SEM dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau sampel udah terlalu kecil, udah nggak bisa pakai X-ray. Jadi X-ray yang jelas analisa untuk sampel yang tadi kadarnya antara 10 ppm sampai 100%, kemudian ukurannya juga paling kecil sekitar ya 1 cm lah, ya sampai ukuran yang kalau ada yang chambernya cukup besar kita bisa taruh sampai sebesar kertas kuarto, kita bisa taruh di situ. Tapi umumnya kita bikin ukuran sampai 3 cm, kita bikin koin kemudian kita masukkan, kita analisa. Ya. Jadi di sini metodenya itu macam-macam, kita bisa pilih sesuai dengan sampel yang akan kita analisa. Tidak ada satupun teknik analisa yang bisa mengcover semuanya. Masing-masing ada daerah kerjanya. Jadi kalau memang sampel kita bermacam-macam, mulai dari yang nano sampel, ya, jadi ada sekarang nanoteknologi sehingga sampai sampel ukuran yang besar, maka kita harus punya alat yang lebih komplit memang. Oke, yang saya sampaikan tadi baru introduction-nya. Ya, jadi kalau mau lebih dalam tentang XRF itu kita harus belajar lagi namanya interaksi X-ray dengan material. Ya, di situ ada Compton scatter, ada relay scatter, kemudian apa itu, kemudian nanti juga ada X-ray optics, apa itu X-ray optik kita juga harus tahu, ya. Kemudian apa yang konsep presisi dan akurasi, kemudian ada namanya inter-element effect, matrix correction, sampel preparasi, ya bagaimana mempreparasi sampel yang benar, kemudian limit of detection, analisa tanpa standar dan lain-lain, ya. Jadi kalau kita in detail, kalau kita mau menjadi orang yang ahli di bidang X-ray, masih banyak lagi yang dipelajari agar kita bisa mengoperasikan alat dengan baik. Ya. Walaupun sebenarnya sederhana, tapi begitu kita mau ingin sampai di level tertentu, kita harus banyak juga belajar. Sedikit background tentang perusahaan kami, PT Wisuvary Analytica berdiri di tahun 2005, ya. Alamatnya di Kota Bekasi, di Kompleks Puri-Gading. Kemudian bidang usaha kami adalah suplai alat analisa laboratorium dan industri. Kemudian kami merupakan sole agent untuk Rigaku, ada ART, RAD, IDEX, dan lain sebagainya. Customer kami ada industri, ada riset, universitas, tambang, dan lain-lain. Kemudian Rigaku sendiri yang saya sampaikan di sini, produk kami itu adalah perusahaan dari Jepang, di tahun 1951, kemudian dia mengakuisisi sebuah perusahaan di Amerika, sampai yang tadi IDXRF itu sebenarnya teknologi Amerika, bukan teknologi Jepang, ya diakuisisi 2009. Jadi pabrik di Amerika diakuisisi oleh Rigaku Jepang, kemudian dikombinasikan teknologi Jepang sama teknologi Amerika 2009 sampai sekarang. Tahun 2021, Rigaku Corporation yang dimiliki keluarga Shimura dibeli oleh Carlyle Group, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Maka walaupun namanya masih Rigaku, sekarang Rigaku bukan perusahaan Jepang lagi, tapi perusahaan Amerika. Jadi karena dia sudah masuk dalam grup perusahaan Amerika. Kemudian ini adalah kantor Rigaku seluruh dunia, ya dari Tokyo, Jepang sampai Austin, Amerika Serikat.
Demikian perkenalan mengenai basic X-ray fluorescence spectrometer. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Ini ada pertanyaan. Oh ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya, sangat menarik sekali Pak topiknya. Ini ada pertanyaan Pak dari Bu Erlina. Apakah unsur-unsur ringan seperti C, H, dan O dapat terdeteksi oleh WDXRF ini? Mengapa langsung? Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi tadi sudah disampaikan di sini bahwa rentang analisa umumnya daripada X-ray fluorescence adalah dari natrium sampai kalau sekarang americium, ya, americium. Beberapa vendor itu mengklaim bisa menganalisa dari oksigen, bahkan dari nitrogen gitu loh, ya. Tetapi standar yang kami pakai apakah betul atau tidak bisanya itu berdasarkan ASTM atau ISO. Karena ada metode-metode yang memang dipakai untuk analisa oksigen, misalnya oksigen analisis atau carbon nitrogen analyzer, ya. Itu ada alatnya khusus. Nah, alat itu sampelnya dikombustion, dibakar dan lain sebagainya. Sementara ini belum ada satupun laboratorium yang menggunakan XRF sebagai standar analisis untuk tadi nitrogen, oksigen, dan fluor dan sebagainya. Jadi secara brosur mungkin beberapa vendor mengatakan bisa ya, tetapi secara standar analisa di dunia itu belum ada yang mengakomodir X-ray fluorescence sebagai metode untuk analisa tadi nitrogen, oksigen, karbon dan seterusnya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Bu Erlina bisa sudah bisa Bu menerima Ibu Erlina. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Budi. Sama Bu Erlina. Selanjutnya ini dari Pak Fajri sebagai pengadaan alat, supplier alat laboratorium untuk ada yang tertarik misalnya Pak melakukan analisa dan SRF, namun belum bisa untuk melakukan proses pengadaan alat. Apakah perusahaan Bapak menyediakan layanan jasa seperti itu, menerima jasa untuk menguji XRF, Pak? Pengujian XRF. Kalau menganalisa kita bisa ya. Jadi kita punya demo unit. Tapi tadi saya sampaikan bahwa untuk analisa ada dua metode, kan ada empirical dan semi kuantitatif. Yang kami bisa lakukan adalah secara semi kuantitatif. Ya, karena kita nggak punya standarnya. Kita yang punya standar sini cuma terbatas, cuma nikel sama petroleum. Ya, di luar dari itu kita nggak punya. Nah, kalau mau dianalisa menggunakan alat kita bisa, tapi jangan diharapkan untuk memberikan akurasi seperti misalnya kita analisa ke laboratorium yang memiliki sertifikat. Jadi kayak misalnya ada SGS, atau Intertek, atau Geoservice, atau Sukovindo, itu kan memang bergerak di bidang itu gitu loh. Dan mereka memiliki standar yang cukup lengkap. Jadi kalau memberikan suatu hasil, dia traceable, bisa diurut. Kenapa mengeluarkan nilai sekian? Dia bisa menunjukkan dasarnya. Kalau di kami, karena fungsinya hanya demo unit sebagai alat promotion, jadi membantu bisa, cara kerja fungsi alat bisa, tetapi untuk memberikan hasil yang cukup akurat, apalagi sertifikat kita nggak bisa, karena kita tidak memiliki legalitas dalam hal itu. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih Pak Budi. Pak, ini pertanyaan dari saya Pak. Saya sebagai pengguna beberapa pengujian untuk karakterisasi material seperti itu Pak. Sebenarnya tadi ada yang penasaran mengenai perbedaan sih Pak untuk pengujian atau karakterisasi menggunakan EDS seperti itu Pak, kemudian XRF sama OES. Sepertinya kalau dari saya sebagai pengguna alat seperti itu ya Pak ya. Karena saya hanya taunya hasil gitu Pak, hasil yang dikeluarkan dari setiap pengujian. Sepertinya mirip-mirip seperti itu Pak ya, XRF, kemudian OES sama EDS. Tapi untuk kita bisa lebih akurat seperti itu Pak, gimana Pak perbedaannya gitu? Oke, pengujian. Jadi keunggulan XRF yang paling unik adalah non-destructive test, ya, jadi tidak merusak sampel.
dan dia simultan, bisa menganalisa banyak unsur sekaligus. Tapi kemudahan itu mengorbankan yang namanya LOD, limit of detection. Artinya dia nggak bisa menganalisa di kadar yang sangat rendah. Ya. Dan di kasus-kasus tertentu, kayak misalnya analisa air aqua gitu, kan di dalamnya juga ada logam-logam di dalamnya kan, ingin dianalisa juga. Nah itu kadarnya udah ppb itu biasanya. Nah itu udah nggak mungkin dianalisa pakai XRF, mau teknik digimanain juga nggak akan bisa gitu. Nah itu memang kita harus pakai metode lain. Nah metode lain yang umum dipakai itu biasanya dua, ya. Ada AAS, Atomic Absorption Spectrometer, itu teknologi lama, tapi masih cukup ampuh kalau kita analisa sampelnya nggak banyak. Ya. Jadi itu prinsipnya adalah pada saat sampel dibakar pada temperatur tinggi, jadi sampai sekitar ratusan derajat Celcius, ya, itu dia akan mengalami eksitasi, sehingga pada kondisi tersebut dia akan bisa mengabsorb cahaya frekuensi tertentu. Jadi unsur A dia akan mengabsorb cahaya frekuensi sekian, unsur B mengabsorb cahaya frekuensi sekian. Dan makin banyak unsurnya, absorpsinya makin banyak. Nah, itu prinsip kerja dari AAS. Jadi dengan menggunakan sampelnya harus dicairkan, kemudian dispray, dibakar di temperatur tinggi, kemudian nanti ditembakkan cahaya, absorpsinya nanti bisa kita ukur kadarnya. Dari absorpsinya kita bisa mengetahui kadarnya. Itu yang AAS. Nah, biasanya sampelnya liquid, sampelnya cair. Kalau sampel padat bisa juga, tapi harus dilarutkan. Ya. Nah, itu relatif alatnya nggak kompleks, simpel, sederhana, dan itu yang umum biasanya banyak diajarkan di laboratorium kimia. Karena relatif nggak mahal juga operasionalnya. Tapi ada yang lebih canggih lagi, namanya ICP. ICP juga prinsipnya sama, sampelnya dicairkan, kemudian dia dimasukkan dalam kondisi plasma. Apa itu plasma? Jadi kalau fase yang kita tahu kan ada 3. Ada padat, kemudian kita naikkan temperatur jadi cair, naikkan lagi jadi gas. Nah, kalau kita naikkan lagi, itu namanya kondisinya plasma. Plasma itu temperatur permukaan matahari. Pada saat di kondisi plasma, itu semua unsur memancarkan energi yang sesuai dengan karakternya. Jadi kita nggak pernah ada satelit atau roket yang pergi ke matahari kan, tapi kita bisa tahu isinya matahari adalah helium dan hidrogen. Karena dari spektrum cahayanya, atau bintang di kejauhan sana, kita bisa tahu strukturnya ini karena apa? Karena spektrum dari cahayanya. Gitu juga plasma. Jadi di ICP itu kita bakar di temperatur permukaan matahari, sampai ribuan derajat, sekitar 5.000 derajat, sampai 7.000 derajat. Kemudian nanti dari situ kita kasih frekuensi juga, sehingga nanti dia memancarkan cahaya yang ditangkap detektor, sehingga bisa ketahuan unsurnya apa aja. Dan itu banyak dipakai di beberapa laboratorium. Cuman metode ini ada kekurangannya. Untuk membuat temperatur plasma itu membutuhkan banyak sekali gas dan energi. Sehingga operasionalnya kita ngomong bisa jutaan. Satu tabung gas itu hanya yang harga 3 juta, 5 juta itu beberapa jam habis. Jadi hanya bisa dipakai di lab yang sampelnya banyak, dia bisa menganalisa ratusan sampel, ribuan sampel sehari, baru dia pantas punya ICP. Tapi kalau sampel kita cuma 5-10, nggak balik modal istilahnya. Biaya operasionalnya terlalu mahal ICP. Tapi memang bagus, unggul. Semua unsur bisa, simultan proses XRF, dan kadarnya bisa rendah sekali. Dan keunggulan alat yang bisa menganalisa di kadar rendah, kalau sampel kita kadarnya tinggi, itu cukup dengan dilution, dilarutkan sekian kali lipat, sehingga nanti kadarnya turun kan. Tinggal kita hitung aja tadi berapa kali kita larutkan, sehingga nanti dari situ kita bisa tahu kadar sebenarnya dia berapa. Nanti balik pakai ICP dan sebagainya. Tapi tadi ICP biaya operasionalnya sangat mahal, sehingga tidak semua mampu mengoperasikan. Jadi kira-kira itu Pak, Bu. Jadi ada XRF, ada AS, ada ICP itu yang. Terima kasih Pak Budi. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Reinhardt. XRF itu dari sinar X-ray yang dipaparkan ke sampel dan kembali lagi kemudian dibaca oleh detektor baik spin maupun SDD. Apakah cairan juga bisa dibaca secara stabil karena mungkin ada energi X-ray yang diserap oleh cairan, atau seperti misalnya sampel yang masih lembab, apakah ada metode kalibrasi khusus yang dimiliki oleh Rigaku untuk menguji sampel dengan kelembaban tertentu? Baik, jadi pertanyaannya kalau sampelnya liquid ya, sampelnya liquid.
Jadi X-ray tadi bisa menganalisa sampel padat, butiran kayak granul, kayak pasir, dan cair. Ya. Terbukti dengan ASTM mengakomodir analisa sampel cair menggunakan XRF. Contohnya D4294 itu adalah analisa sulfur dalam petroleum menggunakan XRF, ide XRF. Ya. Jadi kadar sulfur itu menentukan kadar dari kualitas daripada bahan bakar. Jadi ada premium, ada pertamax, dan sebagainya. Itu yang membedakan dengan kadar sulfurnya. Jadi sulfur makin rendah itu makin baik buat lingkungan, dan biasanya BBM-nya lebih mahal, dan karena untuk membuatnya prosesnya lebih panjang gitu loh. Jadi itu dipakai standar di Pertamina. Ada juga standar D2622, itu juga menganalisa kadar sulfur menggunakan WD-XRF. Jadi liquid bisa. Dan ada analisa untuk analisa oil, analisa makanan, analisa susu, menggunakan yang dalam bentuk cair itu menggunakan XRF. Jadi bisa, jawabannya adalah bisa menggunakan XRF, nggak masalah. Silakan. Tadi pertanyaan apa lagi? Tadi karena ada agak kepotong tadi, ada suara masuk. Metode kalibrasinya Pak, apakah ada? Oh iya, kalibrasinya ada. Jadi kalau tadi analisa 4294 petroleum itu kan dipakai buat standar industri. Biasanya pakai itu kayak Pertamina atau perusahaan-perusahaan yang pengolahan minyak. Nah, mereka itu sangat presisi. Sangat presisi artinya toleransinya kecil sekali untuk perbedaan nilai. Karena kita berbeda sedikit aja kadar sulfur. Kalau kita beli misalnya crude oil ya, Pertamina beli crude oil itu beli 1 tanker. Nilainya jutaan dolar itu. Jadi kalau kadar sulfurnya beda sedikit, itu harganya bisa naik atau turun sekian juta dolar gitu loh. Sehingga perlu sangat presisi analisanya gitu loh. Jadi alatnya harus dikalibrasi, nggak bisa semi kuantitatif, nanti bisa rugi gitu loh. Jadi ada standarnya banyak sekali untuk yang liquid, bisa dibeli di mana aja. Kalau untuk preparasi sendiri Pak, apa ada preparasi khusus untuk XRF sendiri, beberapa sampel mungkin Pak? Ya, ini butuh presentasi tersendiri sebenarnya kalau preparasi ya. Sangat menarik ini Pak. Tapi sederhananya gini, preparasi itu menentukan seberapa akurat, seberapa presisi kita ingin hasilnya, ya. Jadi pada saat kita pengen ya asal tahu aja kadarnya, gitu loh, kira-kira aja, kita nggak perlu preparasi juga bisa. Jadi kita misalnya menganalisa, pengen tahu kadar unsur apa sih yang ada dalam beras, ya berasnya kita bisa tuangkan langsung di X-ray dalam bentuk butiran, kita analisa. Tapi begitu kita kocok-kocok dikit, nanti nilainya agak geser-geser itu, naik turun, ya bisa sekitar, ya bisa naik turun 5% lah. Karena tadi posisi beras yang di atas turun ke bawah, segala macam itu merubah. Sementara kalau kita di industri, kita kan pengen hasilnya akurat, presisi. Ya, presisi itu artinya apa? Kita analisa berulang-ulang, itu standar deviasinya kecil. Ada toleransinya misalnya 0,3% misalnya. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih daripada itu dianggap alatnya nggak presisi. Ya. Nah, kalau mau seperti itu bagaimana? Itu bukan masalah di alat aja, tapi preparasi kita. Nah, untuk bisa menghasilkan presisi yang tinggi, sampel harus dibuat homogen. Homogen dalam arti dia seragam. Secara tampilan dia kan satu warna. Di setiap sudutnya itu nggak ada perbedaan ukuran atau warna. Ya, untuk itu maka sampel biasanya di grinding, dihancurkan sampai kadar 100 mes, sampai kayak tepung. Kemudian nanti baru di press, ditekan sehingga jadi padat kayak bedak. Kalau mungkin ibu-ibu punya bedak ya, itu sebenarnya tampilan sampelnya seperti itu kira-kira, baru ditaruh di X-ray. Ya. Atau bisa juga namanya teknologi fuse bead. Fuse bead itu sampelnya dilarutkan dalam flux namanya. Tujuannya juga sama. Jadi kenapa sampel dilarutkan dalam flux? Karena semua yang dilarutkan dalam cairan itu pasti homogen. Ya, kita masukkan gula dalam air, kita aduk-aduk, mesti udah tersebar merata gulanya. Kita masukkan garam dalam air, kita aduk-aduk, pasti tersebar. Tapi kalau kita masih dalam bentuk butiran, mesti nanti ada aja beda-beda warna segala macam. Tapi kalau sudah dilarut, dia akan terpisah dalam bentuk molekulnya, sehingga jadi ion-ion, sehingga nanti dia akan homogen. Karena homogen target apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan analisa presisi.
Nah, itu di beberapa industri dia memakai yang namanya teknologi fuse bit, sampelnya dipanaskan temperatur tinggi bisa sampai 1000 derajat, dilarutkan dalam litium tetraborat atau litium metaborat. Begitu dingin nanti dia jatuhnya bentuknya kayak koin kaca, di mana sampelnya sudah terlarut di situ. Kemudian kita bisa analisa menggunakan X-ray. Nanti hasilnya akan presisi sekali, itu bagus sekali. Ya. Jadi ada banyak, itu sekedar singkatnya, tapi untuk bisa tahu lebih detail itu harus presentasi sendiri, nanti bisa sejam lagi nanti. Jam 2 jam lagi. Iya Pak, soalnya menarik sekali nih Pak materi tentang SRF. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya mungkin atau ada yang masih penasaran mengenai metode SRF? Mungkin sudah tidak ada sepertinya Pak. Iya. Bapak terima kasih Pak Budi atas waktunya sudah memberikan materi pemaparan yang sangat menarik, kemudian juga penyampaian yang cukup jelas ya seperti itu. Terima kasih. Kemudian kami ucapkan kepada para keynote speaker Bapak Dimas yang tadi sesi pertama, kemudian Bapak Budi yang telah hadir bergabung dalam acara seminar online teknik metalurgi Untirta series ketiga, juga kepada para peserta yang sudah sangat antusias mengikuti keberlangsungan acara hingga selesai. Tak lupa juga saya selaku pembawa acara mewakili segenap penyelenggara. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Untuk materi jika nanti diizinkan oleh pematerinya nanti mungkin bisa diakses di web jurusan Teknik Metalurgi Untirta. Nanti mungkin linknya dikirim tautannya melalui kolom chat, dan kemudian juga jangan lupa kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat bisa langsung diklik link G-form-nya, absensinya. Nah, itu sudah ada ya. Kemudian sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya kembali berpantun, memotong kayu untuk dibuat kertas. Kertasnya hendak dimasukkan ke dalam tas. Karena kesempatan yang sangat terbatas, saya aturkan maaf jika ada yang kurang pantas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di kondisi pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Bapak.